Halo Tribuners, senang sekali saya Tanita Patesina bisa menjumpai Anda di Tribun Ambon hari ini edisi 24 Juni 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Menyambut Hari Raya Idul Adha, Pekat IB Kota Ambon menggelar kitanan massal dan pengobatan gratis di kantor desa Batu Merah. Sebanyak 76 anak ikut kitanan massal di kantor Desa Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Sabtu 24 Juni 2023. Selain kitanan massal, pemeriksaan kesehatan gratis juga digelar oleh DPD Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu atau Pekat IB Kota Ambon. Untuk pengobatan gratis diikuti oleh setidaknya 200 warga setempat. Ketua DPD Pekat IB Kota Ambon, Fatri Nurleite mengatakan kegiatan ini digelar dalam rangka momentum Hari Lahir Pancasila dan juga menyambut Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah. Kegiatannya bekerja sama dengan Kesehatan Kota Ambon dan Negeri Batu Merah ini lanjutnya diharapkan bisa menjadi program rutin, sekaligus mewujudkan program prioritas pemerintah Kota Ambon tahun 2023-2024. Sementara itu, Asisten 2 Pemerintah Kota Ambon, Fahmi Salatalohi, mengharapkan kitanan dan pengobatan gratis ini juga bisa menjadi contoh di daerah lain, agar terus peduli dengan sesama dan saling membantu, terutama bagi warga yang kurang mampu. Bagaimana itu? Selanjutnya untuk Tribuners warga Kota Ambon, jalan dekat lokasi pembuatan beton di Ahuru rawan kecelakaan. Cairan semen dari pabrik pembuatan beton di Ahuru, Kota Ambon menutupi badan jalan. Akibatnya jalan tersebut menjadi licin. Pantauan wartawan tribunambon.com Sabtu 24 Juni 2023, pengendara yang melintasi jalur tersebut lebih memilih mengurangi kecepatan kendaraannya. Pasalnya sering sekali terjadi kecelakaan tunggal di ruas jalan yang menghubungkan Ahuru Arbes, Kota Ambon itu. Kejadian itu sering terjadi tepat di pintu masuk dan keluar kendaraan proyek PT Jaya Konstruksi atau lebih tepatnya di lokasi pembuatan beton. Tepat di lokasi itu, hampir setiap harinya aspal tidak pernah terlihat karena ditutupi oleh cairan semen yang berasal dari sana. Salah seorang korban yang baru saja mengalami kecelakaan, Ali Basri Salampesi, mengaku ia bahkan terjatuh padahal tidak ngebut. Dia juga mengatakan bukan saja dirinya yang mengalami kesialan itu, sudah banyak kecelakaan yang kebetulan dia saksikan sendiri. Hal tersebut menurutnya disebabkan oleh cairan semen. Salampesi mengatakan bahwa warga seperti dia sama sekali bermasalah dengan adanya pembangunan apapun. Namun perlu sekali perhatian agar proyek tidak sama sekali mengganggu aktivitas yang menimbulkan efek buruk bagi warga. Tak hanya itu, jalan itu juga sering sekali berdebu dan juga berlumpur. Dia pun berharap agar pemerintah bisa segera memperhatikan kondisi jalan yang sering dipakai warga itu.
Selanjutnya, Tribuners penyidik memeriksa 10 saksi terkait dugaan korupsi di Setda Kabupaten Seram bagian Timur. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Ambon telah memeriksa total 10 saksi di Sekretariat Daerah atau Setda Kabupaten Seram bagian Timur. Ke-10 saksi itu diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyimpangan anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seram bagian Timur tahun anggaran 2021. Demikian disampaikan Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Kareba melalui pesan WhatsApp Sabtu 24 Juni 2023. Diketahui kasus ini sudah masuk dalam tahap penyidikan. Meski demikian, Wahyudi masih enggan membeberkan siapa saja yang diperiksa, termasuk dengan dugaan diperiksanya Sekretaris Daerah Seram bagian Timur Jafar Khairumarutu. Mengingat di tahun 2001 Jafar menjabat sebagai PLT Sekda Kabupaten Seram bagian Timur. Sebelumnya kasus ini mulai diselidiki tim penyidik usai ditemukannya sejumlah indikasi perbuatan melanggar hukum. Dan pada tahun anggaran 2001, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Maluku menemukan senilai 3 miliar anggaran tak jelas pada Sekretariat Seram bagian Timur. Aduh. Tribuners gaya arsitektur Indis era kolonial di desa-desa Jazirah buat para bikepacker kagum. Meski baru beberapa minggu saja berada di pulau yang jadi ibu kota Provinsi Maluku, Pelanta Pigowes telah mendapatkan banyak sekali experience yang berisikan kuliner, budaya hingga arsitektur yang terbalut dalam lokalitas daerahnya. Perjalanan mereka dimulai dari Pasar Mardika dan juga terminal di sana. Mardika menjadi tempat pertama jelajah kebudayaan dalam Pelanta Pigowes. Kata Raffi, Sabtu 24 Juni 2023, yang kepala suku Mardika berasal dari kata Mardiker yang berarti kebebasan. Mungkin itu alasan utama mempelajari karakter masyarakat Maluku dimulai dari tempat yang paling bebas. Setelah dari sana, rute untuk mengkayu sepeda mereka dilanjutkan dengan mengintari Pulau Ambon dari arah Lehitu Barat. Banyak sekali yang ditemukan, itu adalah syarat pasti tulisan ini dibuat. Bangunan pasti melekat dengan kebudayaan. Kebetulan Raffi adalah seorang yang pernah bersekolah dengan fokus pembelajaran tentang struktur bangunan, arsitektur. Lalu perjalanan mereka mulai disuguhkan dengan kesamaan rumah yang terdapat di beberapa pelataran Jazirah itu. Kayuhan sepeda pun berlanjut hingga tak terasa bersinggah di tempat yang sama dengan para orang Belanda zaman dulu, Hilla, Maluku Tengah. Singgahan kali ini jelas beda dengan para penjajah zaman dulu. Kali ini persinggahan mereka untuk belajar dari Hilla. Masjid tua, benteng Portugis tak henti-hentinya buat mereka sadar ada peradaban keren dari zaman dahulu di Pulau Rempah ini. Tak hanya itu, mereka juga tetap mencicip kudapan-kudapan seru tentunya, seperti ulat sagu, papeda, lopis hitu, nasi kelapa hitu pun berakhir di perut orang Depok ini. Selain itu, sepenggalan mereka dalam mempelajari kebudayaan Maluku, Raffi mengatakan bahwa perlu adanya perhatian khusus untuk perumahan yang masih kental dengan pengaruh barat zaman dulu itu. Tak lupa dia berharap agar pemerintah melihat potensi pada bekas-bekas sejarah yang ada di Maluku.
Raffi pun menuturkan beberapa tempat sejarah sebaiknya dibuatkan sebuah aktivitas yang bisa mendatangkan banyak perhatian. Kalau Bang Ari aman aman bro. Ntar aku kirimin juga boleh? Boleh. Baik Tribuners, demikianlah Tribunamon hari ini edisi 24 Juni 2023. Saya Tanita Patisina beserta kru yang bertugas undur diri. Selamat berakhir pekan Tribuners. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.